Halo teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang Fast API dan MySQL. Di sini kita akan menggunakan framework atau ORM dengan nama SQL Alchemy. Jadi sebenarnya SQL Alchemy ini adalah ORM framework di Python, ya dia mirip dengan hampir selevel lah dengan Django model. Bagaimana cara menggunakan SQL Alchemy? Teman-teman tinggal menjalankan pip install SQL Alchemy. Oke, selanjutnya kita akan membuat koneksi database-nya. Pastikan bahwa teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan cara men-setup router di Flash API, di Fast API. Oke, pertama yang perlu teman-teman bikin adalah teman-teman perlu membuat sebuah directory dengan nama database.db, direktorinya db, filenya database.py. Pertama, teman-teman bikin directory db-nya. Ini reponya teman-teman bisa mendownloadnya di tutorial sebelumnya terkait dengan Fast API router. Bikin direktorinya dulu db, kemudian bikin filenya database.py. Jangan lupa buat sebuah file dengan nama ini.py. Oke, kembali ke tutorial halofina.com. Di sini teman-teman bisa menemukan kode untuk melakukan koneksi ke database. Kita menggunakan SQL Alchemy, jadi teman-teman bisa langsung mengimport beberapa library dari SQL Alchemy, beberapa fungsi yang ada di library SQL Alchemy. Teman-teman bisa langsung copy paste bagian ini, coba copy paste. Oke, di sini kita akan menggunakan MySQL sebagai database yang akan kita hubungkan ke Fast API. Jadi panduannya adalah pertama teman-teman perlu mendefine dulu nama drivernya. Di sini drivernya adalah MySQL DB, kemudian username-nya kebetulan di database saya adalah username-nya admin, kemudian passwordnya send admin juga, passwordnya admin, hostnya saya karena ini masih di lokal jadi hostnya localhost, database-nya example, kemudian teman-teman bisa langsung save. Selanjutnya kembali ke tutorialhalofina.com, buat sebuah class base dengan nama filenya adalah baseclass.py. Teman-teman bisa langsung copy paste, bikin nama filenya baseclass.py, baseclass.py, terus copy paste kodenya. Di sini lagi-lagi kita menggunakan SQL Alchemy sebagai toolkit untuk terhubung ke database. Ini adalah kita bikin sebuah kelas base yang nantinya akan kita gunakan ketika kita membuat beberapa kelas model. Oh ya, ini .py tadi salah, ini perlu di copy paste dulu. Jadi ini biarkan file ini .py kosong, ini copy ke sini. Selanjutnya kita kembali ke tutorialhalofina.com. Di sini kita akan membuat modelnya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat sebuah database dengan nama example, kemudian membuat tabelnya dengan nama customer.
Saya di sini menggunakan dbeaver. Jadi di sini ada ID, customer, name, create, add, dan update. Beberapa datanya nanti ini akan kita tampilkan di di browser menggunakan Fast API. Oke, buat sebuah direktori dengan nama models. Buat terlebih dahulu direktori dengan nama models, kita bikin dulu. Lalu kita bikin sebuah file dengan nama customer.py dan copy paste kode yang ada. Bikin file model dengan nama customer. Saya namakan nama filenya sama dengan nama tabelnya. Oke, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ketika saya membuat kelas customer, saya mengextend base class yang ada di directory db, filenya adalah base class. Di sini saya mengextendnya. Kemudian ini kita memapping terlebih dahulu field apa aja yang ada di table customer. Ada ID, ada customer number, name, create add, dan update add. Selanjutnya yang perlu kita bikin adalah kita perlu membuat skemanya terlebih dahulu. Jadi kita bikin skema, atau ya kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan bahasa Go atau belajar bahasa Go, tentunya teman-teman pernah mengenal struct. Ini hampir sama, jadi kita bikin skemanya, kita namakan skemanya juga customer. Kita bikin kelasnya terlebih dahulu, kelas customer base, namanya customer base. Kita import sebagai struct-nya, library-nya adalah pydantic, jadi kita from pydantic import base model. Nanti teman-teman bisa membacanya sebenarnya pydantic ini library apa, teman-teman bisa mencarinya di Google ya. Kita extend base model. Lalu kita akan bikin bahwa kalau kita kembali ke sini, customer number dan name. Jadi customer number ini ketika nanti ada ada fungsi yang memanggil customer base, secara otomatis nanti fungsi itu punya memiliki sifat dari beberapa field customer number dan name. Customer number ini enggak mandatory, jadi saya menggunakan from typing import optional. Terus karena optional, kita pakai optionalnya string. Defaultnya none.
Ini juga sama, optional string defaultnya non. Kemudian kita bikin modelnya, properti modelnya. Kelas menamakan kelas customer, extend customer base. Ini ada ID, tipe datanya integer, kemudian ada customer number, tipe datanya string, selanjutnya ada name, tipe datanya string juga, kemudian ada create add, ini data time. Jadi kita perlu mengimport library-nya from data time, import data time. Kemudian ada updated app, sama ini data time. Kelas config vrm mode, ini dalam mappernya, vrm mode-nya kita set jadi true. Selanjutnya kita akan membuat sebuah directory dengan nama root. Jadi bikin direktorinya dulu, root. Kemudian kita akan bikin satu file. Di sini ada base root, jadi kita bikin filenya base.py. Tapi kita akan bikin variabel dengan nama model type. Kita import dulu typing var-nya, from typing import type var. Model type, saya namakan model type. Kemudian nanti teman-teman bisa membacanya atau mencari artikel terkait dengan type var, terkait dengan type var function. Kita import dulu from db.base class import base. Kita cek lagi base class, di sini ada kelas namanya base. Namanya kita namakan base.
kita import scamnya. Kita import juga from pydantic import base model, kemudian kita ganti ini jadi create scam type. Extend base model. Ini sama juga, kita ganti type var-nya jadi update scam type. Selanjutnya kita bikin sebuah kelas kita namakan CRUD base. Kita di sini import, selain type var kita import generic, kemudian kita extend ke sini jadi generic model type, lalu kita bikin global function ya, def init save variable modelnya, kemudian ada type. Kita import dulu di sini dari typing, dari library typing itu type terus kita slice model type, variable model type. Selanjutnya jadi nanti variabel model ini akan bisa dipanggil di semua fungsi yang ada di CRUD base dengan cara nanti manggilnya langsung save model. Kita bikin fungsi get multi, jadi kita nanti akan memanggil semua list data yang ada di table customer. Kita bikin multi, kemudian save ini, parameter save ini nanti dia akan memiliki sifat yang ada di semua yang ada di dev init.
kita import dulu SQL Alchemy-nya, kita import session yang library session yang ada di SQL Alchemy from SQL Alchemy import SQL Alchemy .orm import session db session. Selanjutnya kita bikin parameter bintang. Jadi ini kalau ada tanda bintang seperti ini artinya bahwa si fungsi ini bisa menerima variabel parameter apapun selain dari parameter yang sudah di define. Saya bikin skip sama dengan 0, limit skip dari seperti ini, skip integer sama dengan 0, limit integer sama dengan 0. Kita asumsikan ini aja, kita asumsikan limitnya adalah 2. Kemudian yang akan di return dari sini adalah list dari model type. Ini yang salah, harusnya sama dengan kita return. Jadi ketika nanti fungsi ini dipanggil, yang akan return adalah langsung db ini ngambil dari sini variable db query type.model terus .offset. Offsetnya isinya adalah skip. Apa itu offset? Nanti teman-teman bisa mencarinya di ketika teman-teman belajar tentang SQL. Jadi teman bisa mencarinya di internet terkait dengan filter dan limit di SQL, di fungsi SQL, di bahasa SQL. Terus ini limit all. Oke, selanjutnya kita akan membuat file dengan nama CRUD customer. Kita bikin dulu filenya CRUD customers.py. Kita akan bikin kelasnya terlebih dahulu. Nama kelasnya kita namakan, kalau tadi kita bikin kelas CRUD base, sekarang kita bikin kelas CRUD customer. Kita import from CRUD base from import tadi namanya adalah CRUD base. Kemudian kita
import juga modelnya, kelas modelnya from model dot customer import customer. Nama modelnya tadi, nama kelas modelnya adalah customer. Selanjutnya kita extend di sini, jadi kita extend di CRUD base, terus nama modelnya apa? Nama modelnya adalah customer. Kita lihat di sini, kembali ke kelas CRUD base. Di sini tadi kita telah mengextend jadi generic class dengan tipenya adalah model. Jadi kita di sini bisa langsung nambahkan seperti ini, namanya customer. Bikin sebuah variabel customer, kita namakan customer sama dengan CRUD customer model type tipe, kita masukkan nama modelnya adalah customer. Oke, selanjutnya yang kita bikin adalah kita akan memodifikasi file tips.py. Sebelumnya kan tadi kita sudah membuat koneksi database di database.py. Selanjutnya kita akan menambahkannya di tips.py yang ada di folder API versi 1. Kita bisa langsung bikin fungsinya dev get db, saya namakan get db. From typing saya akan mengimport sebuah fungsi kelas yang ada di library typing, yaitu namanya generator. Kita akan memasang try catch, try exception. Di try ini kita akan mengimport session lokal yang sudah kita bikin tadi di kelas database.py. Kita akan mengimport ini variabel session lokal. Jadi kita kembali ke debs.py. Caranya kita bikin sebuah variabel dengan nama db. Sebelumnya kita import dulu from db database import session lokal db session lokal. Kita kembali lagi, kita lihat db session lokal. Jadi nanti ini ketika di kelas function ini dipanggil, dia otomatis akan terhubung ke database.
Selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas, atau kita akan membuat sebuah routing, kelas routing dengan nama, nanti kita namakan customer. Jadi kita bikin filenya dulu. Ini filenya customer.py. Kita ambil aja dari sini, kita copy paste strukturnya seperti apa, kita copy paste. Skemanya tadi adalah customer import apa, kita cek terlebih dahulu import customer, atau ya kalau mau gampangnya seperti ini. Jadi mode salah, harusnya tadi yang saya ubah di sini, sorry, saya kembali ke kelas customer, skema import customer. Jadi di sini bisa langsung customer, saya namakan dulu ini jadi seperti ini aja. Jadi langsung begitu nanti kita bikin prefix dengan nama customer, otomatis fungsi ini atau router ini akan terpanggil. Customer. Tapi ini tipenya adalah list, jadi kita perlu menambahkan seperti ini, list customer. List hapus terlebih dahulu, return. Namakan di sini adalah rate customer. db session, kita perlu mengimport variabel atau mengimport class session yang ada di SQL Alchemy from sqlalchemy.orm import session. Kemudian kita masukkan di sini session sama dengan kita import terlebih dahulu. Di sini tadi kita ada file dips.py, kita import dulu from api atau kita langsung import filenya juga bisa, from api import dips, from api versi 1 import yang direktorinya ini dips. Oke, selanjutnya kita tambahkan di sini dips kita import dulu kelas dengan nama depend, kemudian tambahkan di sini depends dips dot get db, terus
skip integer sama dengan 0, limit integer sama dengan 2. Returnnya kita import dulu apa yang ada di typing, library typing. From typing import any sebuah variable kita namakan customer. Kita import dulu tadi kelas atau file customer yang ada di directory CRUD import CRUD customer dot customer, kita lihat lagi dot customer, kita import variable ini, variable customer, kembali ke sini, variable import customer dot get multi db, terus ada skip sama dengan skip, limit sama dengan limit, return customer. Selanjutnya kita masukkan ke interface. Router include, jadi kita import filenya namanya customers customer.router, ini kita namakan jadi customer, tag-nya customers, terus kita bikin prefix-nya, kita tambahkan prefix-nya, prefix sama dengan size customers. Oke, kita cek kenapa merah. Oh, ini kurang tanda koma. Kita coba sekarang jalankan dulu uvcon main app main array Oke, berhasil, tidak ditemukan error. Kita coba sekarang jalankan di web browser, localhost 8000, portnya, terus API versi 1/customer. Ya, berhasil. Jadi sini terdapat data customer, kemudian ada ada objek, ada objek key dengan nama customer, name, ID, terus ada update add dan customer number, update add dan created add.
kita coba lihat di sini ada dua list data karena kita tadi limitnya kita tentukan jadi 2. Coba sekarang kita limitnya kita tambah jadi misalnya kita tambah di sini limitnya jadi 5, sedangkan data yang ada adalah sini ada berapa data, di sini ada 4, harusnya 4-4-nya tampil. Kita coba refresh ya, copy paste, kita coba lihat lagi, harusnya semuanya tampil atau semua listnya harusnya ada 4 list. Kita cek ya, berhasil. Oke teman-teman, tutorial tentang cara membuat koneksi database MySQL di FastAPI sudah selesai. Nanti teman-teman bisa membaca atau mendownload source-nya jika ingin mencoba di GitHub.